PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau disingkat SPINDO merupakan salah satu perusahaan konstruksi pipa terbesar di Indonesia. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen PT SPINDO? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Ronald Putra Zulni, Manajemen Trainee PT SPINDO. Halo Ronald. Halo, Rahim. Gimana kabarnya Nal? Alhamdulillah sehat. Rahim bagaimana? Alhamdulillah juga sehat nih, Nal. Nah, Nal, Ya, ini kan kita mau diskusi nih terkait dengan rekrutmen di PT SPINDO nih, Nal. Jadi kita sebelum mulai disclaimer dulu nih bahwa ini bukan video official dari SPINDO, tetapi ini merupakan video yang mengulas atau mereview pengalaman Ronald dalam mengikuti rekrutmen di PT SPINDO. Begitu ya, Nal ya? ya Nah, siap. jadi kalau yang mau nanya teknis spesifik mengenai proses rekrutmennya, silakan tanya ke HR-nya atau ke kontak person perusahaannya gitu ya, Nal, ya. Nah, Ya, tapi betul. kalau mau bicara gimana Ronald tips trik lolosnya, apa saja yang Ronald lalui, nah ini kita bisa diskusi di sini. Oke, Oke, siap. Nal, sekalian Ya, untuk memulai diskusi kita pada kali ini, Nal, boleh sekalian perkenalan diri, apa pendidikan terakhir dan saat ini kerjaannya apa aja sih, Nal, di Spindo, Nal? oke, siap. Sebelumnya terima kasih Mhm, kesempatan sharing dari Rahim. mhm, Perkenalkan untuk teman-teman semua, nama saya Ronald Putra Zulni. mhm, Asal saya dari Sumatera Barat, mhm, tepatnya di Kabupaten Agam. Saya merupakan alumni dari Universitas Andalas, jurusan S1 Teknik Mesin. mhm, Kemudian, saya sekarang aktivitasnya, kerja di PT Steel Pipe Industry of Indonesia, mhm. yang mana saya sebagai, kandidat trainee mengikuti program manajemen trainee di PT Spindo sejak 5 September 2022, begitu, Dah. Mmm. Oke, berarti ini Ronald baru banget ya, Nal, ya, Ya, bekerja di betul, Bang. Spindo ya? Iya. Berarti ya ini Ronald, berarti kita logatnya sama ya, Nal, ya? Logat Minangnya Iya. logat Minangnya masih berasa sampai sekarang. Iya. Oke, nah berarti, kalau boleh tahu lokasi kerja di mana, Nal? Kebetulan saya di SKF, kalau kami nyebutnya SKF, yaitu Heeh. Spindo Karawang Factory, yang mana merupakan Oh. unit kelima dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia yang berlokasi di Karawang. Oh, oke oke. Unit unit kelima maksudnya ini berarti plan kelima ya, Nal, ya? Ya, plan kelima. Oh, boleh tahu, Nal, 5 plan ada di mana, Nal? Eee, Pusatnya itu di Surabaya, jadi, Oh. eee, plan satu di Mhm, Surabaya, 2, 3, dan pokoknya di Jawa Timur satu, dua, mhm. 3, sama 4, kemudian 5 di Karawang, 6 di Jawa Timur juga, Surabaya, kemudian ada unit ke-7 yang akan di-launching sebentar lagi itu di Gresik. Wah, luar biasa. Berarti terus tumbuh Spindo ya, Nal, ya? Insyaallah. Pipa Wah, baja pasti Spindo, begitu apanya, slogannya ya slogannya slogannya. slogannya pipa baja. Nah, ini Ya, sebelum kita mulai nih, Nal, mungkin kita mau ngulas dulu nih terkait dengan Spindo. Mungkin banyak juga nih teman-teman yang nggak tahu begitu ya, Nal, ya. Karena ya, mungkin Spindo maksudnya customer-nya rata-rata pasti bukan orang begitu ya, Nal. Pasti customer-nya juga perusahaan pastinya gitu kan. Nah, ya, pasti ya banyak orang yang ya jarang tahu begitu ya, Mas, karena bukan, produk yang umum di masyarakat begitu ya, Nal, ya. ya, Nah, betul. Nal, boleh tahu emang Spindo ini perusahaan apa sih, Nal? Oke, jadi, sebelumnya saya juga disclaimer dulu bahwasanya Mhm. saya baru 2 bulan bekerja Iya. di Spindo dan memang masih tahap, mengenali Spindo itu seperti apa. Dan Oke. memang kalau misalnya teman-teman lebih tahu lebih dalam, boleh dilihat di website Spindo, yang mana Mhm. Spindo juga telah, IPO gitu, Oh, telah iya. terbuka, jadi telah bisa diakses laporan tahunannya untuk kenal lebih jauh. Mhm. Kemudian saya juga menjelaskan, berdasarkan, pengalaman saya yang sangat minim ini Mhm. dibandingkan senior-senior saya di Spindo. Nah, oke. Jadi memang Spindo itu, perusahaan pipa baja yang memproduksi pipa baja yang digunakan hampir di seluruh, kehidupan kita gitu. Mhm. Mulai dari pipa air, sampai ke pipa oil and gas gitu, dari berbagai Mmm. macam ukuran, dari yang paling kecil itu hitungan, 2 inci, sampai ke yang kalau teman-teman lihat di,
laporannya di website itu ada yang luar biasa besar yang kita bisa berdiri di dalamnya gitu. Hmm. Dan memang, plan tersebut berbeda-beda tergantung dari, produknya gitu. Kebetulan, yang paling berbeda gitu, itu adalah, unit 5 ini yang di Karawang ini, karena pipa yang diproduksi di Karawang khusus untuk, otomotif, lebih umumnya gitu. Hmm. Jadi memang Spindo yang di Karawang ini memproduksi pipa untuk otomotif yang digunakan pada rangka kendaraan, pada part-part seperti, footstep di motor atau di stang motor atau di yang lain gitu. Juga di furnitur misalnya seperti, rangka rak-rak atau tangkai sapu dan, bahkan di pipa di kompor gas itu juga diproduksi Hmm. oleh Spindo gitu. Dan memang khusus untuk yang di Karawang ini untuk otomotif, pelanggan utama yang besarnya gitu. Sehingga Hmm. ukurannya pun tidak seperti yang di Surabaya yang besar-besar, yang di sini lebih ke, kecil dan digunakan untuk otomotif seperti itu. Wah, wah luar biasa Nal. Berarti segmennya luas banget ya Nal ya. Ya Mulai alhamdulillah dari luas. iya ya maksudnya saya pikir Spindo itu hanya buat oil and gas saja. Berarti ini semua yang membutuhkan pipa baja atau pipa logam Nal? Gimana? Pipa baja. Oh Jadi pipa memang, hmm? itu pipa baja gitu. Kemudian juga, di Karawang sendiri juga akan diproduksi pipa APA, eee, Hmm? pipa American Petroleum, eee, Institute ya? iya, ya API. untuk Iya. untuk oil and gas yang, Oil and gas. skalanya itu udah internasional gitu lah. Oh, yang terstandar internasional begitu ya Nal ya? Ya begitu Oh, ya. oh keren berarti Nal. Berarti mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, Spindo bikin Ya gitu ya Nal ya? ya Luar biasa. betul. Wah, iya ya apalagi di Karawang berarti khusus untuk otomotif gitu ya Nal ya. Nah, Ya. kalau boleh tahu pipa bajanya ini apakah pipa untuk konstruksi struktur atau untuk ya memang fungsi pipa misalkan mengalirkan fluida gitu Nal? Jadi memang pipa di Spindo ini khususnya di Karawang ini ada pipa bulat, itu Mhm, pipa bulat itu bisa digunakan pada pipa air contohnya, mhm, pipa galvanis gitu. Kemudian juga ada pipa kotak yang mana biasanya digunakan pada struktur baja ringan gitu untuk mhm, konstruksi bangunan gitu. Kemudian juga ada pipa yang bentuknya oval. Jadi memang ada yang dialirkan oleh fluida, ada yang memang dijadikan sebagai struktur konstruksi suatu bangunan atau kendaraan. mhm. Oh gitu dan Spindo membuat dua-duanya begitu ya Nal ya? Ya begitu. Ah luar biasa Nal. Mhm. Karena pasti treatment-nya juga berbeda gitu ya Nal ya? Iya Iya. berbeda. Oke wah keren keren Nal. Nah Nal ini mudah-mudahan nih dengan pemaparan singkat tadi teman-teman udah paham nih Spindo gitu. Terus juga Ya, kalau ya. misalkan teman-teman belum paham lagi ya silakan dicek di websitenya begitu mengenai Spindo gitu. Nah selanjutnya Nal, ini bertanya lebih sedikit pribadi nih Nal. Kenapa memilih bekerja di Spindo Nal? Oke, sebenarnya, ini merupakan perjalanan saya sebagai seorang job seeker gitu ya, Dan. Jadi Mhm, memang, sejak di wisuda di Februari tahun ini memang mhm, saya, apply, beberapa lowongan. Bisa dikatakan banyak, mungkin udah terhitung ratusan gitu mhm, dalam prosesnya itu. Memang ada yang sampai di tahap, wawancara, ada juga sampai tahap, tes psikotes dan bermacam-macam. mmm, mhm, Dan saya sebagai, alumni teknik mesin memang menargetkan saya mendapatkan pekerjaan di industri yang memang menyupport, pendidikan saya gitu. oh, Artinya latar oke, belakang saya teknik mesin, saya ingin bekerja di bagian teknik mesin juga. Terkhusus saya memang ingin, bekerja di perusahaan manufaktur karena pemahaman saya secara awam waktu itu, perusahaan manufaktur memproduksi barang-barang yang bisa dikatakan, FMCG gitu, fast moving mhm, consumer good yang mana dibutuhkan secara cepat perputarannya. mhm, Sehingga saya berkesimpulan sementara waktu itu bahwa bekerja di perusahaan itu cukup, menjanjikan dari mmm, segi karir gitu. ya, Dan ketika ada, lowongan di Spindo gitu, ketika saya lihat kualifikasi dan latar belakang perusahaannya secara sekilas, saya mhm, tertarik dan saya meng-apply di sana gitu. Memang sesuai dengan keinginan mhm. saya waktu itu.
Oh gitu, jadi memang Ronald ingin berkarir ke, eee, yang sesuai dengan background Ronald ya? Ya betul. Oke. Oke, baik Mas. Nah, Nal, selanjutnya Nal, ini kan pasti kalau misalkan kita mau bekerja itu udah punya ekspektasi gitu ya, Nal, ya. Nah, Ya betul. dan Ronald sudah mengalami nih sekarang realitanya. Kalau boleh tahu nih, apakah ekspektasi Ronald ketika bekerja di Spindo ini sudah sesuai belum dengan realitanya, Nal? Oke, jadi memang, ekspektasi ketika bekerja tentu, luar biasa gitu. Misalnya Mhm, waktu kuliah dulu sempat juga mengikuti magang di salah satu perusahaan, mhm, ada gambaran juga, kemudian dicari-cari juga berdasarkan searching gitu. Kemudian setelah saya masuk, bahkan yang saya, lihat ini dari mhm. itu lebih besar daripada yang saya ketahui waktu itu gitu. Artinya Oh, saya merasa, seperti di Spindo misalnya. mhm, Waktu itu saya merasa, eee, Spindo memproduksi pipa baja. Jadi yang saya pahami mungkin karena keterbatasan ilmu juga, pipa baja yap, itu dilas seperti, SMAW seperti biasa gitu kan. mhm, Nah, ternyata memang dalam prosesnya itu lebih kompleks lagi, lebih luar biasa lagi dan, eee, ekspektasi saya cukup terpenuhi dan bahkan, melebihi ekspektasi saya gitu. mhm, Karena saya merasa kesempatan saya untuk belajar lebih terbuka lebar gitu. mhm, mhm. Jadi, berarti, ya Ronald sampai saat ini berarti masih proses belajar juga di Spindo gitu ya, Nal, ya? Ya masih proses belajar training gitu. Oke, baik baik. Nah, Nal, kalau iklim kerja di Spindo gimana sih, Nal? Oke, tentang iklim kerja, jadi Mhm, memang saya sekaligus cerita sedikit lah gitu program yap, manajemen training gitu. Jadi program manajemen training di Spindo itu, ada 3 bagian besar gitu. Yang pertama mhm. training di kelas, kemudian, OJT atau on job training yang singkat, kemudian OJT yang panjang gitu. Oh, oke. Eee, ketika training di kelas memang, kita diberikan ilmu, diberikan materi, diberikan kesempatan untuk belajar dan juga, yang paling, eee, seru menurut saya itu adalah ketika sebelum kita diberi materi, kita diberikan, eee, pre-test gitu. Oh, Untuk mhm, menguji seberapa besar pemahaman kita gitu. mhm, Tidak masalah walaupun nilai kita mungkin 10 atau berapa. Nah, setelah diberikan materi, nanti di akhir kita diberikan tes lagi gitu. mhm, Sehingga saya berkesimpulan bahwa Spindo secara, terukur mengukur bagaimana sebelum dan sesudah kemampuan, mhm, pekerjanya gitu. Kemudian, setelah training di kelas, saya mengikuti OJT selama hampir 1,5 bulan gitu, mhm, sampai sekarang. Dan yang saya rasakan memang ketika OJT itu saya mengenali beberapa departemen, bukan beberapa, semua departemen gitu. mhm, Kemudian saya belajar di sana, saya, dibimbing oleh mentor saya yang kebetulan itu, kepala pabrik di mhm, SKF ini. Dan mmm, yang saya rasakan Spindo memberikan wadah yang seluas-luasnya bagi, saya sebagai anak baru gitu, untuk mhm, belajar dan memahami Spindo ini lebih dalam. Sehingga, iklim kerja yang saya rasakan mungkin iklim belajar itu saya sangat nyaman, karena mhm, apapun yang saya tanyakan itu dijawab dengan, baik dan kadang saya sempat sungkan gitu dah. Artinya ketika ingin bertanya, ternyata bapak-bapak itu sibuk dan ketika saya meminta izin untuk bertanya segala macamnya, saya sangat dilayani karena mhm, memang, eee, mereka berpikir bahwa Eee, terutama yang manajemen trainee adalah, kandidat yang akan melanjutkan, perusahaan ini gitu. Jadi sehingga saya merasa iklim kerjanya ini sangat mendukung untuk belajar gitu, Kak. mmm. Wah, luar biasa. Jadi, secara iklim kerja menyenangkan begitu ya, Nal, ya? Bekerja di Spindo. Ya, Oke. Nal, kalau boleh tahu Nal, kira-kira nih saran aja sih, berarti di plan-nya Ronald sekarang yang di Kerawang itu jumlah karyawannya ada berapa, Nal? eee, perkiraan sekitar, 2.000 karyawan, itu sudah Oh, termasuk, operator, outsourcing dan magang gitu. 2.000 karyawan, Nal, di satu plan? Ya, Wah, luar biasa. Berarti banyak banyak ya, Nal, ya? Belum lagi ditambah dengan ya. plan-plan yang lain ya, Nal, ya?
Ya, Oh, iya. Mungkin kalau di total 10 ribuan mungkin ada lebih kayaknya ya, Nal, ya, karyawannya? mungkin bisa Mungkin jadi ya, ya, bisa karena jadi saya ya? juga belum melihat, kapasitas yang lain, ya. Iya, Komunistan. Oh, Dan oke yang oke. akan didirikan yang akan di-launching ini juga Heeh lebih besar lagi gitu, heeh plan plan yang ke-7 itu lebih besar lagi yang akan heeh, diresmikan gitu. Jadi mungkin bakal lebih banyak gitu mhm. karyawannya. Oh, wah luar biasa. Jadi, eee, luar biasa, apa, ya di, Spindo ini begitu ya, Nal, ya, untuk bekerja di Spindo. Nah, Mhm, menarik, Nal. Nah, Nal, selanjutnya nih, Nal, terkait dengan komponen benefit, Nal. Ini kan kalau kita namanya bekerja oke. pasti ya ada namanya benefit begitu ya, Nal, ya, yang kita dapatkan. Tapi saya nggak Ya, akan betul. bertanya spesifik angkanya berapa. Tapi kalau boleh tahu ketika misalkan kita kita, iya karena kalau misalkan kita tanya spesifik nanti bisa ramai dunia persilatan. Nah, tapi ini paket-paket benefit yang Ronald dapatkan gitu, nah. Jadi kalau misalkan kita bekerja di Spindo, apa Oke, saja sih, Nal, paket-paket, benefit yang akan kita dapatkan, Nal? Kalau gaji pastilah gitu kan, Nal, ya. mmm, Ah, terus apa lagi, Nal? iya, oke. Eee, Pertama gaji gitu, Mhm. kemudian, kita diberikan, tunjangan transportasi gitu, dan Oh, memang di Karawang ini kan, banyak area industri. heeh, Ada perusahaan yang menyediakan, bus karyawan, ada yang tidak. Kebetulan Spindo sekarang oh, tidak, dulu sempat ada, tapi sekarang tidak karena, karyawan sepertinya lebih memilih untuk, oh, solo gitu, untuk mandiri gitu kan. heeh heeh, Nah, oh, jadi memang dijadikan ke tunjangan transportasi yang ditransferkan, se se berikut gaji setiap heeh, bulannya. Kemudian juga tunjangan makan siang, kemudian, tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mhm, dan, bonus. Jadi kalau untuk saya oh, sebagai training, eee, sudah bisa mengikuti overtime gitu atau lembur. Contohnya terakhir saya mengikuti overtime, 2 minggu yang lalu gitu. mhm, Namun untuk, karyawan yang PKWT gitu, iya, PKWTT gitu, karyawan PKWTT, tetap gitu, mhm, mhm, itu mendapatkan bonus yang lebih banyak lagi. Salah satunya, oh, bonus istilahnya bonus tahunan, mhm eee, hasil produksi gitu. mhm Dan itu persentasenya itu ada hitung-hitungannya mhm, tergantung dari durasi kerja sama poin yang dicapai gitu. oke. Di luar THR, THR Ya, juga ada lagi gitu mhm kan. mhm. Jadi, Ya seperti itu. banyak, paket-paket yang bisa kita dapatkan begitu ya, Nal, ya, ketika kita bekerja di Ya, Spindo gitu ya, Nal. Oke, baik, Nal. Nah, ya. Nal, itu tadi komponen benefit gitu dah. Ya, teman-teman kalau mau bekerja di Spindo, ya itu teman-teman benefit yang akan teman-teman dapatkan gitu. Tambah lagi ini bisnisnya naik terus kayaknya nih gitu kan. Kata orang Ya. 2023 mau masuk resesi, tapi ini Spindo mau bikin plan gitu kan. Nah, Jadi ini sedikit, sharing ya sharing ya, juga nih ya. silakan silakan, Nal. Kebetulan waktu pandemi kemarin gitu kan, Mhm banyak perusahaan yang kolaps, yang perekonomian turun gitu. mhm. Spindo sempat terguncang, beberapa Oh, saat. iya iya Namun iya. setelah itu karena ada tren baru dari masyarakat, waktu itu masyarakat, lebih giat berolahraga, Iya. bersepeda. Nah, hal tersebut yang membuat Spindo, bangkit lagi gitu. Oh. Maksudnya sempat Mhm terguncang sedikit gitu, cuman tidak butuh waktu lama bisa dikembalikan seperti atmosfer kerja biasanya gitu. mhm Karena memang mhm permintaan untuk, sepeda tersebut banyak dan, salah satu brand sepeda juga mhm. mengambil pipa rangka sepedanya itu dari Spindo gitu. Oke, jadi Dan oh, juga, mhm. selain Nah, itu udah, di rumah sakit gitu, ya, rangka-rangka tempat tidur, segala macamnya itu memang banyak juga dari Spindo gitu. heeh heeh. Wah, luar biasa nih. Bisa wah Ya. ini artinya, oh menarik menarik. Nah, ini, baru sadar karena luasnya marketnya Spindo tadi, jadi ini secara bisnis lebih tahan begitu ya, Nal, ya? Maksudnya Kalau sejauh ini heeh, alhamdulillah seperti itu gitu. alhamdulillah iya iya, Tidak maksudnya tahu nanti, nah, tidak tahu nanti hambatan ekonomi seperti apa kan, iya iya, cuman biasanya heeh, setiap ada hambatan ada peluang lain gitu. mhm. Oh, ini, keren keren, Nal, karena kemarin saya kan bikin konten terkait dengan resesi ya, Nal, ya. Maksudnya
Mhm. Karena ya sampai sampai hari ini masih banyak PHK yang terjadi gitu Nal ya, Ya, untuk betul. karyawan begitu kan. Ya. Dan salah satu, menurut saya nih Nal, indikator yang perlu kita tentukan nih ketika ketika apa, mau masuk perusahaan kan kita harus cek dulu nih perusahaannya gitu kan, apakah Ya, ibaratkan kita betul. mau naik kapal lah gitu kan, ya Ya. minimal kita lihat dulu lah kapalnya ada yang bolong atau enggak gitu kan, kapalnya bisa berjalan baik atau enggak. Dan artinya Ya. menurut saya nih dengan Spindo yang seperti ini merupakan perusahaan yang, apa ya, bisa sustain sepertinya gitu kan menghadapi tahun 2023 ini gitu. Jadi teman-teman ya direkomendasikan masuk Spindo begitu ya, Nal, ya. Karena ya serius kan, marketnya luas gitu kan, terus Ya. juga, secara bisnis juga aman gitu kan. Dan ditambah lagi juga untuk supplier-nya sendiri sementara kan ya dari lokal ada, internasional juga ada gitu, Nal. Nah, Ya. dan itu sepertinya kalau, perang Rusia Ukraina kemarin kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya, Nal, ya? Kalau secara, bahan baku memang Mhm. alhamdulillah masih terkendali, yang Heeh. agak terpengaruh mungkin ketika ada impor dari luar, Oh itu ya, mempengaruhi bukan jumlah, lamanya pengiriman gitu. lamanya pengiriman Nap ya. namun memang karena ada supplier Mhm, dari dalam negeri sendiri, jadi mhm. kita bisa, mengakali Oh atau ya. itulah itu, Mhm. seperti itu. Oke siap, keren keren. Nah nah, ini kita bicara mengenai proses rekrutmennya nih, Nel. Jadi, eee, apa sih pengalaman Ronald dalam mengikuti rekrutmen di Spindo ini, Nal? Nah, kalau boleh tahu, Mmm, ini Ronald kan masuk via jalur, manajemen trainee ya, Nal, ya? ya, Nah, betul. boleh dijelaskan nggak, Nal, apa saja yang Ronald lalui mulai dari awal niat mendaftar sampai dengan sekarang, Nal? Oke. Jadi memang ini cerita saya ketika apply di Spindo, Mhm, eee, kembali ke cerita saya di awal bahwa mhm, ketika saya memutuskan untuk, melamar pekerjaan, saya memang menyesuaikan pekerjaan dengan latar belakang dan, mhm, eee, semangat gitu. Jadi setiap mhm, hari saya apply itu rutinitas saya tiap hari dari pagi sampai mhm. siang itu waktu khusus untuk apply kerja. Jadi rata-rata Nah, mungkin setiap hari itu bisa, rata-rata kita 5 lah kita anggap ini, Mas. apply perusahaan itu. Mhm, Sehingga dari Februari saya mulai apply kerja, sampai bulan-bulan Juli itu sudah ratusan gitu, bisa mhm, dikira-kirakan 300 itu. mhm, Dan waktu itu ada pengumuman di Spindo itu sekiranya bulan Agustus, mhm, untuk tanggalnya saya lupa, mungkin di awal-awal Agustus, mhm, di media Jobstreet gitu. mhm, Dan, memang kualifikasinya untuk, teknik mesin. Kemudian saya juga, tertarik dengan manajemen trainee karena memang, manajemen trainee kan yang digolkan oleh fresh graduate gitu ya, Kak. yap, Karena mhm, kami belum ada pengalaman juga mhm, gitu, dan apply di sana gitu. Kemudian setelah, kira-kira 2 minggu, dihubungi oleh tim HR-nya gitu, mhm, lewat, telepon gitu. Dihubungi, disampaikan bahwa, CV saya di-review dan, telah dibaca oleh HR tersebut. mhm. Kemudian, diminta waktu untuk, interview secara online waktu itu. Oke. Nah, ini saya cerita sampai selesai atau bagaimana ini, Dah? Iya, nggak apa-apa dilanjut, tapi nanti mungkin pada beberapa bagian, saya, interupsi ya, Nal, ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, Oke, siap. jadi setelah interview pertama waktu itu, yang membahas tentang, pengenalan diri segala macam lah gitu. Mhm, Kemudian, eee, diproses lagi oleh HR dan disampaikan jika, ada informasi selanjutnya, akan melaju ke tahap, HR manager gitu, mhm, interview HR manager. Kemudian saya alhamdulillah lanjut ke HR manager, disampaikan untuk interview, eee, di waktu itu sore hari mhm, dan disampaikan, mengenai dia ditanya mengenai pengalaman saya selama kuliah, organisasi, dan sedikit latar belakang, ilmu saya gitu. mhm, Waktu itu saya ditanya tentang
materi-materi teknik mesin, misalnya seperti fluida, yang berkaitan Mmm, dengan pipa lah intinya gitu dah. Ada oke. fluida mungkin, ada Mmm, perpindahan panas, ada, eee, korosi gitu kan. mhm, Nah, kemudian, setelah itu dilanjutkan ke interview dengan user, yang mana mhm, user tersebut adalah, kepala pabrik di SKF. mhm, Kemudian, waktu interview user memang agak spesifik mmm, karena membahas, keilmuan, membahas pipa, membahas, alat-alat fluida segala macamnya gitu kan. Memang pengalaman saya waktu interview yang pertama grogi gitu dah, mhm, grogi kemudian juga walaupun kita sudah belajar, sudah, pernah juga interview sebelumnya, tapi memang itu tidak bisa dihindari. mhm, Dan, yang saya lakukan waktu itu saya berusaha tenang dan, menjawab sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu, tidak saya paksakan gitu dah. yap, mhm, Nah, kemudian setelah itu, eee, menunggu beberapa saat sekiranya 1 minggu atau 2 minggu diberikan, informasi untuk lanjut ke psikotes. Lanjut ke psikotes, kemudian, setelah psikotes, habis itu interview sama psikolog. mhm. Setelah itu juga, diberikan informasi lagi untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap interview dengan GM, General Manager. Oh, oke, Kemudian setelah itu baru terakhir tes kesehatan. mhm. Setelah tes kesehatan baru offering letter gitu. Oh, oke, dan offering letter baru Ronald ya ikut program OJT berarti sekarang ya, Nal, ya? Iya Oke, betul. oke. Wah, berarti panjang juga prosesnya, Nal, ya? Nah, Ya, nah, secara keseluruhan, Nal, dari awal sampai dengan, offering letter itu durasinya berapa lama sih, Nal, kira-kira? kalau untuk durasinya sekitar 1 bulan lah. Jadi Oh, memang tahapnya itu panjang, tapi cepat, cepat ya, Mas? Oh, oke, oke. diberitahukan gitu. Heeh, heeh. Wah, keren, Ya keren. Jadi, cepat, eee, sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? Ah, oke. Nah, Nal, Mhm, itu durasi sekitar 1 bulan. Terus untuk, proses yang dilalui nih, Nal, eee, misalkan seperti mhm. interview yang lain-lain atau tes itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Nal? Ini banyak banget yang nanya soal ini biasanya, Nal. Jadi memang, waktu itu yang saya alami, alhamdulillah, bahasa Indonesia gitu dah. Oh, oke. Oke, oke. Tapi untuk, selanjutnya, Mhm. karena juga project API standar internasional bisa jadi ada kemungkinan untuk, Ah, bahasa ya. Inggris. Mhm, Karena mhm. memang sekarang sistem lagi diperbarui untuk, Heeh, go internasional gitu dah. mhm. Oke. Jadi, memang, eee ya banyak juga yang nanyakan gitu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan ya, yang Ronald alami bahasa Indonesia gitu ya, Nal. Namun Mhm, melihat potensi bisnisnya ke depan begitu kan, iya, ada beberapa standar-standar internasional yang akan diterapkan ya kemungkinan ya nggak tahu lah gitu Nal ya, bisa jadi akan bahasa Inggris juga ke depan begitu. Nah iya, nah nah iya. terus Nal, ini kalau pertanyaan secara keseluruhan ya Nal, metode, Mhm. rekrutmennya Nal, itu apakah online atau offline Nal? Yang online mana saja, yang offline mana saja Nal? Dari awal sampai Mhm, interview dengan GM itu mhm. online gitu dah. Oh online semua, oke. Kemudian setelah itu untuk, tes, terakhir tes kesehatan, Mhm. itu di Karawang sendiri. Mhm. Oh, tes kesehatan di Karawang sendiri di kliniknya berarti ya? Heeh, Ya di heeh, klinik, ada heeh, satu klinik kerjasama. mhm. Oke, nah, jadi, itu ya durasi. Nah, Nal, ini kalau saya coba, recap nih, Nal, Mhm, mulai dari tahap awal sampai akhir berarti yang pertama itu Ronald apply melalui Jobstreet ya, Nal, ya? Nah, ya betul. terus selesai di Jobstreet baru dikonfirmasi via telepon begitu ya, Nal, ya, oleh HR-nya. Nah, terus selanjutnya maaf, Nal, tadi setelah konfirmasi itu baru interview ya, Nal, ya? Ya Interview betul. HR ya, Nal, ya? Ya HR atau Eee, interview awal lah gitu. interview Baru awal ya? setelah Heeh? baru setelah setelah interview awal itu, dengan HR manager. Jadi HR ini ada Oh 2 kali interview. oh, oke, oke. Jadi HR dulu, baru HR manager, Ya, terus setelah ya. itu baru, User, user kalau nggak salah user, setelah user ya baru user, GM ya? baru Eh, psikotes dulu, oh maaf, user, terus setelah itu psikotes, setelah itu psikotes, baru interview interview psikolog, interview psikolog,
Nah, baru baru setelah itu interview tiru GM, GM, ya, setelah itu baru medical check up? baru medical check up. Oh, panjang. Mhm. Panjang Tapi untuk waktunya itu heeh sebentar, maksudnya heeh, kayak, interview awal mhm itu sebentar, habis mhm. itu beberapa hari kemudian interview HR manager, kemudian user, dan untuk psikotes dengan interview psikolog itu satu waktu gitu. Ah, oke oke. Maaf Nal, apa tadi Nal yang satu waktu? Tes psikolog dengan interview I oh, psikotes dengan interview psikolog gitu. oke, singkatnya dengan interview psikolog. Nah, Nal, ini kita bahas satu-satu nih, Nal. Dari tadi apply Ya. job street berarti, Nal, kalau menurut Nal sendiri kalau apply di job street apa sih, Nal, kuncinya supaya bisa diterima, Nal? Oke, kalau tentang job street memang, ini untuk sharing juga ya, saya Ya, angkatan silakan. 2016 masuk kuliah gitu. Mhm. Waktu awal masuk kuliah saya sudah membuat akun job street, Oke. karena gabut dulu juga, karena ya nggak tahulah alasan maba cari-cari job street, nggak tahu juga kan. Heeh. Nah, waktu itu sudah belajar membuat CV Mmm, secara sederhana gitu. mhm. Kemudian setelah tamat ternyata di job street itu harus dilengkapi kalau bisa semua data diri dan, simulasi tes. Di job street Mhm. itu kan ada simulasi tes, misalnya seperti bahasa Oh, Inggris, mhm mhm. ada juga psikotes, singkat gitu. Mhm. Jadi data tersebut bisa jadi digunakan sewaktu waktu oleh perusahaan jika diminta oleh perusahaan. Mmm, mhm. Jadi memang usahakan lengkapi data di job street gitu. Eee, dan sekarang, Spindo pengumumannya sudah ada juga di Snakerja gitu. Kalau waktu Oke. saya itu belum ada gitu lah. Jadi Mhm memang selain job street mungkin bisa juga mhm pantau akun di mhm. Snakerja gitu. Oke. Mhm. Mhm. Itu Itu untuk, di job street di ya. job street ya, Nal, ya. Nah, di job Ya, street, terus setelah itu baru dikonfirmasi via telepon, nah terus setelah itu baru interview HR gitu ya, Nal. Nah, ketika ya. interview HR itu apa sih, Nal, ya apa saja sih, Nal, yang ditanyakan waktu itu, Nal? Sebenarnya interview HR ini lebih ke mereka kan setelah mereview CV kita gitu. Jadi Mhm. mereka ingin memastikan yang pertama apakah betul di CV Nah, ini orangnya dengan yang diinterview gitu. iya Kalau misalnya diproses langsung kiranya orangnya berbeda tentu nggak cocok gitu iya, ya. nggak cocok. Heeh. Kemudian secara umum mereka meminta kita memperkenalkan diri, kemudian, sampaikan tentang pengalaman termasuk itu magang, organisasi selama Mhm. kuliah, seperti itulah, seperti pengenalan lah intinya. Oke, heeh. Jadi lebih ke verifikasi data begitu ya, Nal, ya, terus lebih ke Ya, memperdalam CV berarti ya, Nal, ya? ya Oke. betul. Nah, itu dilakukan via online ya, Nal? Nah, Ya, via online. setelah itu baru interview ke HR manager ya, Nal, ya? Nah, Ya betul. interview dengan HR manager apa, Nal, yang ditanyakan, Nal? Yang pertama tentu, diulangi juga dengan perkenalan juga Mhm kembali, kemudian, lebih ke, menyampaikan mhm bahwasannya Spindo ini seperti ini, terutama mhm Spindo Karawang Factory atau SKF. mhm Kerjanya 5 hari kerja, kalau untuk, training, kemudian, salary-nya segini, kemudian mhm juga, ada tunjangan ini, kemudian, mhm kamu harus belajar selama 1 tahun. Intinya, mhm. ditanya kesanggupan kita mengikuti training selama 1 tahun. Oke oke. Jadi, ditanya mengenai ya komitmen berarti ya, Nal, ya? Komitmen ke Ya, depan begitu. komitmen gitu. Oke, Nal. Ya. Oke, baik. Nah, Ronald, Nah, selanjutnya setelah interview HR manager tadi, selanjutnya baru interview user ya, Nal, benar ini? user, ya Nah, betul lah. interview user apa aja sih, Nal, yang ditanya, Nal? Berarti spesifik mengenai, apa, Nal? Oke, jadi memang, interview user, diminta perkenalan diri, kemudian setelah itu langsung, ditanyakan Mhm kenapa mendaftar di, Spindo gitu. mhm Memang waktu itu saya jawab sesuai dengan, keinginan juga mhm sesuai dengan latar belakang dan, ingin mengaplikasikan ilmu terutama mmm, di, eee, pipa, di alat-alat fluida gitu. Nah, mhm langsung setelah itu ditanyakan tentang, pengetahuan kita di alat-alat fluida tadi, mhm bisa jadi di pipa atau di pompa dan yang lainnya. mhm. Jadi Oh, memang ilmu teknik mesin gitu. oke. Ini untuk
kebetulan mereka waktu itu programnya untuk teknik mesin gitu dah. Oke. Saya juga nggak tahu karena di Surabaya juga ada program manajemen training untuk HRD untuk yang lainnya. Mungkin Oh, pertanyaannya bisa jadi berbeda. iya, karena ber-HRD nggak mungkin ditanyain mengenai mesin kan? Nah, iya, Iya iya. Jadi pada interview user sebenarnya yang diujikan lebih ke kemampuan teknis kita begitu ya, Nal, ya? Nah, iya betul. dan juga mungkin kalau, lebih spesifik karena Spindo berarti kan, manufacturing ya, Nal, ya? Berarti pengolahan gitu ya, Nal, ya? Ya, Dari lembaran baja begitu ya, Nal, ya? Menjadi pipa begitu ya, Nal, ya? ya, Oke, nah ini ya teman-teman betul. silakan searching nih, itu banyak banget kayaknya informasi mengenai teknologinya gitu ya, Nal, gimana prosesnya gitu kan. Ya, Oke, nah ya, selanjutnya ketika setelah selesai interview user, setelah itu baru ke psikotes ya, Nal, ya? ya Benar. psikotes. Nah, psikotes online juga, Nal? Online juga ada. Oke, psikotes apa aja sih, Nal, yang diujikan waktu itu, Nal? Kalau untuk psikotes kebetulan Spindo kerjasama dengan salah satu lembaga psikologi di Oke. Indonesia Mhm. dan bisa jadi teman-teman yang mendaftar di Spindo ke depannya mungkin merasa, wah saya pernah tes di lembaga ini dulu gitu. Bisa jadi gitu Bisa kan jadi, heeh, karena lembaganya kan kerjasamanya banyak gitu. banyak, Dan tips dari saya memang kalau untuk psikotes kalau untuk hitung-hitungan dasar ya memang pertajam analisis matematika, kemudian mhm, juga untuk tes-tes karakteristik pribadi kayak tes karakteristik, tes-tes psikotes itu mhm, sebenarnya tipsnya sudah banyak di YouTube lah. yap, Kebetulan saya pernah melihat sebelumnya itu lupa juga nama tesnya, yang mhm, penting tesnya itu karakteristik. Misalnya ketika mencerminkan diri saya ini tidak mhm. mencerminkan dan itu semuanya telah ada di YouTube. Tapi Iya, memang saya sarankan jawab sesuai dengan mhm, bagaimana diri kita. mmm, Jangan mencoba untuk menjadi diri orang lain. mhm, Karena semakin kita menjadi diri orang lain, makin hasilnya itu makin acak-acakan gitu. yap, mhm. Jadi memang sesuaikan dengan bagaimana diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi apa Kalaupun adanya memang aja ya, Nal, ya? ya, Mhm, kalaupun nanti memang tidak lulus itu memang bukan berarti kita tidak pintar, tapi mhm, diri kita mungkin belum cocok untuk posisi tersebut gitu. mmm, Itu menurut saya gitu. mhm. Oke, itu di psikotes ya, Nal, ya? Nah, selanjutnya Ya, setelah psikotes ada interview psikolog. Nah, interview psikolog ini ditanya apa aja, Nal? lebih ke kalau waktu itu mirip dengan interview HR di awal, pengenalan gitu. Mmm, Jadi ditanyakan tentang pengalaman kita, ditanyakan tentang apa yang kita sampaikan di CV misalnya kita mhm, menuliskan kita pernah magang, kita pernah jadi ketua organisasi, mhm, jadi asisten di laboratorium. Jadi teman-teman jelaskan semuanya dan usahakan menjelaskannya itu diterangkan apa yang teman-teman lakukan. Misalnya mhm, ketika magang, saya magang di perusahaan A misalnya. Bukan seperti itu saja, tapi ditambahkan selama magang saya melakukan ini, saya menghandle job ini, dan setelah saya magang atau selama saya di sana saya berhasil menyelesaikan ini gitu. Jadi mhm, disampaikan kalau istilahnya mungkin metode STAR gitu dah. ya, mhm, Kita jelaskan mulai dari situation, task kita apa, action kita apa, kemudian mhm, result-nya bagaimana. Kalaupun tidak berhasil, maksudnya ketika magang, mungkin ketika kita tidak berhasil mhm, menyelesaikan job yang diberikan itu tidak apa-apa kita sampaikan menurut saya. Tapi kita jelaskan apa yang kita pelajari dari itu gitu. mhm. Jadi, pada interview psikolog ya belajarnya STAR begitu ya, Nal, ya? Situation, Task, Action, and Ya, Result. Oke, baiklah. Nah, ya betul. setelah interview psikolog baru setelah itu ada medical check up ya, Nal, ya? Interview GM lah. Oh iya maaf, interview GM. Nah, interview En GM, nah ini interview GM ini ngapain, Nal? ini interview GM ini bisa disebut final interview gitu dah. Mhm, Jadi memang GM ini orang yang paling tinggi di Spindo Karawang Factory, mhm, Spindo Unit 5 gitu. mhm, Dan waktu itu memang ditanyakan eee perkenalan diri, kemudian tentang komitmen, mhm, kemudian tentang ilmu kita sedikit, kemudian tentang bagaimana rencana kita ke depan gitu. mhm, Misalnya, eee,
apakah kita memang betul-betul berkomitmen atau kita hanya menjadikan Spindo ini sebagai batu loncatan gitu. Itu Hmm. ditanyakan. Hmm. Dan saran saya memang waktu itu ya mungkin kalau ada yang percaya boleh, yang tidak juga boleh. Waktu itu saya menjawab seperti ini, dah. Ah, Jadi gimana? memang ketika ditanya, apakah kamu yakin kerja di Spindo? Ya yakin gitu. Dan Hmm. berapa lama ingin kerja di Spindo? Saya sampaikan memang kalau saya nyaman dan cocok, eh, selamanya pun saya ingin gitu. Hmm. Seperti itu saya jawab. Dan Hmm. memang karena saya sebagai fresh graduate kan belum ada pertimbangan atau artinya belum ada perbandingan. Jadi memang Hmm. saya jawab apa adanya gitu. Hmm. Jadi ya apa adanya aja gitu ya. Nah, maksudnya Ya, ya jangan klise lah begitu. ya jangan Jadi klise gitu. jadi jawabnya ya apa adanya aja kalau memang misalkan ya jujur aja begitu ya Nal ya. Ya, Oke, nah itu interview GM ya Nal ya. Nah setelah interview GM baru setelah itu medical check up benar ya Nal ya? ya betul lah. Nah medical check up yang dites yang dicek apa aja sih Nal? eh ke pemeriksaan luar seperti mata, Mhm. kemudian juga darah, kemudian juga riwayat penyakit, Mhm. tinggi badan, berat badan, kemudian Mmm. juga ya seperti tes kesehatan pada umumnya lah, nggak Oh tes sampai ya. ke tes yang rumit-rumit gitu. Mhm. Jadi, yang umum aja sebenarnya Nal ya? Urin, darah, Ya, fisik gitu ya Nal ya? ya tensi Oh gitu. oh tensi ya yang standar-standar aja begitu ya Nal ya? Oke. Nah Ya. nah nah terus Nal kalau untuk penempatan berarti Ronald ketika apply memang penempatannya memang udah disebutkan bahwa untuk di Karawang begitu ya Nal ya? Ya betul lah, udah Mmm. disampaikan. Oke baik Nal. Nah menurut Ronald nih ini pertanyaan yang pertama dari, panjangnya proses yang Ronald lalui tadi nih. Pertanyaan yang pertama nih, Kak, apa aja sih yang Ronald rasa yang perlu kita siapkan nih, Nah, ketika akan menghadapi rekrutmen ini, Nah? Yang pertama belajar untuk interview gitu lah, Mmm. belajar berbicara biar apa yang kita sampaikan itu dimengerti oleh yang mendengarkan gitu. Mhm. Jadi kalaupun kita sudah menyusun CV bagus, kemudian juga organisasinya mantap, tapi kalau Mhm. kita tidak bisa membuat pendengar kita itu mengerti, itu tidak ada gunanya gitu. Sekalipun kita hebat pun berbicara, tapi tidak paham apa yang kita bicarakan oleh pendengar, tentu juga tidak akan menarik. Jadi Mhm. intinya memang menurut saya belajar komunikasi dua arah. Artinya ketika apa yang ditanya itu yang dijawab. Kemudian Mmm. jika tidak ada ditanyakan, tidak usah disampaikan gitu. Mmm. Mhm. Seperti Mhm. itu. Kemudian juga belajar untuk tidak muluk-muluk gitu. Memang Mhm. karena saya lebih ke bagaimana menjadi diri saya sendiri dan Mhm. karena saya sempat merasa terpuruk gitu Mhm. karena belum dapat kerja, udah banyak interview belum lulus. Jadi saya rasanya untuk tidak menjadi diri sendiri itu capek gitu. Iya iya. Pasti ada sebelumnya pengalaman saya mencoba untuk perfect luar biasa, Mhm. melebih-lebihkan dan Mhm. itu sebenarnya bisa-bisa saja, tapi kalau teman-teman rasanya capek itu enggak masalah, kita harus sesuai dengan diri kita aja gitu. Mhm. Toh ibaratnya rezeki itu tidak akan kemana gitu. Nah, iya bener banget. Jadi, ya sekuat apapun kayak ya yang penting jujur aja sebenarnya itu aja ya sekuat Jujur aja. apapun kita Ya, mencoba menjadi orang lain pun ya kalau bukan rezeki kita ya nggak akan jatuh ke kita juga gitu ya, ya. Tapi untuk mencapainya perlu usaha juga begitu ya, Nal, ya? Oke, mhm, ya mhm, perlu baik. usaha. Oke. Ada lagi, Nal, yang perlu kita siapkan, Nal? Eh, untuk itu sih untuk kesiapan kita untuk menjalani training. Jadi Oh, memang heeh, beberapa kali ditanyakan sanggup nggak untuk belajar gitu. Kadang mhm. ada fresh graduate yang istilahnya sudah mumet dalam tanda kutip belajar gitu ya dah. Iya, di kampus sudah belajar Sudah gitu kan, mumet di sini ya, belajar sudah lagi gitu kuliah ya? mungkin di teknik kuliah 5 tahun, 6 tahun atau Heeh, 7 tahun, heeh, nanti belajar lagi gitu. Kalau memang tidak sanggup untuk itu, mending sampaikan. heeh, Tapi kalau memang teman-teman sanggup, ya tidak mhm, apa-apa untuk mengikuti program manajemen trainee selama 1 tahun ini. Karena mhm, kita akan diberikan kesempatan belajar dan juga akan diberikan challenge gitu. Nah, kalau mhm, memang kita tidak menikmati, kita ingin kita kerja langsung
role play langsung kerja sesuai dengan apa, mending kita ikuti, yang staff gitu dah. Mhm. Nah, seperti itu. Oh, ya ya ya. Oh, ya, oke. Jadi kalau mungkin itu bedanya MT juga gitu ya, Nel. Kalau MT kan Ya, betul berarti lah. ya program percepatan pimpinan perusahaan begitu ya, Nel, ya. Sementara Ya, kan ya kalau betul. teman-teman mau spesifik langsung kerja nih, ya Hmm, langsung apply aja sesuai dengan posisinya sebagai staff-nya begitu ya, Nel, ya. iya, betul. Oke. Nah, baik, Nel. Nah, untuk menghadapi rekrutmen di Spindo ini apakah Ronald semacam punya cara belajar khusus gitu, Nel, yang Ronald terapkan gitu, Nel? Eee, Kalau cara belajar memang, eee, keseharian saya waktu itu pagi sampai siang itu apply dah. Oke. Siang siang sampai sore itu waktu saya, bermain atau Mhm. kerja atau apa, dan malam saya gunakan untuk, me-review soal-soal psikotes. Jadi memang, Nah, eee, pengalaman dari saya bahwa tes kerja ini, psikotes itu perlu untuk dipersiapkan. Walaupun mmm, memang kita menjadi diri kita sendiri, mhm, tapi kalau kita belum mengenal diri kita, juga tidak mmm, ada hasilnya gitu. iya, Artinya artinya ketika kita pertama mengikuti psikotes mungkin hasilnya, begini gitu. Tapi mmm, ketika setelah berulang kali kita juga berusaha mengenal diri kita, karena sembari menjawab soal kita berpikir apakah kita mmm, memang betul seperti itu atau tidak. Kemudian juga ya psikotes yang matematika mungkin hitung-hitungan gitu. mmm, Jangan lelah belajar matematika yang iya, seperti itulah. iya. Lagi pula matematika kan sebenarnya matematika dasar aja gitu Nal ya, ya Ya, matematika nggak dasar. sampai integral turunan kan Nal? Iya, Aja. betul. Oke. Nah, oke, baik, Nal. Nah, Nal, ini, pertanyaan terakhir nih untuk Ronald nih. Nah, Apa ya. sih masukan, saran Ronald kepada teman-teman semuanya, mungkin yang nggak hanya mau masuk ke Spindo atau mau masuk ke perusahaan lain, ya supaya bisa lolos di rekrutmen, Nal? Oke. Mungkin, tips saya berdasarkan dari pengalaman saya juga dah. Mhm. Pengalaman saya pernah mengikuti suatu rekrutmen yang sampai ke luar daerah. Saya dari Oh, Sumatera Barat pergi seleksi ke Jogja waktu itu, mhm, habis itu gagal gitu, mhm. langsung balik lagi pulang untuk melanjutkan tes di perusahaan yang lain gitu. Heeh, Dan memang pengalaman saya waktu itu, butuh biaya dan butuh tenaga gitu. mhm, Tapi yang paling utama itu kita harus menanamkan bahwa kita tetap semangat, karena mhm, kalau kita melamar pekerjaan itu setengah-setengah, hasilnya juga ya tidak tahulah saya yap, hasilnya mmm, bagaimana gitu ya. Nah, mmm, tapi kalau yang saya alami dari keyakinan atau ketekunan saya me-apply pekerjaan itu dari pagi sampai siang, sehari minimal 5 saya target mhm, seperti itu. Kemudian, eee, saya bisa belajar dari yang saya lalui. Misalnya ketika mmm, bulan pertama saya mengikuti yap, sampai ke psikotes saja gitu. mhm, Jadi saya belajar dari situ, kira-kira saya di mana gagalnya gitu. mmm, Kemudian lanjut ke interview, HR gitu, gagal juga, saya belajar mhm, juga di mana kira-kira salahnya mhm, gitu, dan saya cari tahu gitu, saya tanyakan, kira-kira jawaban saya ini sudah betul. Di awal-awal mmm, saya sempat merasa, sepertinya wawancara saya, lancar-lancar saja gitu. mhm, Ternyata yang saya maksud lancar ini berbahaya, artinya itu oh, yang menjatuhkan kita, itu yang tidak mhm, sesuai dengan, eee eee, perusahaan gitu. mhm, Jadi saya terus belajar, saya terus tanyakan dan juga saya, mencari-cari bagaimana berbicara dengan baik dan benar. Jangan sampai kita berbicara untuk menyudutkan pihak lain mmm, misalnya, atau merendahkan sesuatu biar kita terlihat tinggi, itu tidak mhm, boleh gitu kan. mmm, mhm, Jadi kalau istilahnya kita selalu improve di setiap, apply pekerjaan itu. mhm. Oke, oke. Jadi ya kita harus ya improve gitu ya, apa ketika Ya, kita setelah selesai apply ya evaluasi-evaluasi dicek lagi begitu ya, Nal, ya, apa yang ya, sudah ya, kita lakukan. jangan gunakan prinsip kerjakan lalu tinggalkan gitu. Nah, Itu tidak berlaku bagi mhm, fresh graduate gitu, mhm, untuk yang pencari kerja gitu. mhm. Oke, oke, oke. Nah, wah, ini banyak banget yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan bermanfaat juga gitu ya, Nal, ya, untuk Ronald sendiri dan juga ya Amin, teman-teman yang amin. mau masuk ke Spindo. Baik, terima kasih banyak Ronald atas diskusinya, Ya, terima bermanfaat kasih banget Darahim. Ya, buat teman-teman ya, semuanya. Sampai jumpa lagi Ronald. ya, sampai jumpa. Terima kasih Darahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.